Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Seto. Selamat siang Pak Mail. Siang, Pak Seto. Gimana kabar Pak? Baik, Pak. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, bagaimana Pak? Tadi saya mendengar bahwa Pak Mail hendak berdiskusi dengan saya di kesempatan kali ini. Iya, Saya bantu, Pak. iya. Terima kasih ya Pak Seto sebelumnya sudah mau bersedia untuk berdiskusi. Jadi biasalah Pak, di permasalahan di kelas, di anak-anak itu masih banyak yang kurang aktif dan ada sih beberapa yang aktif, cuman tidak merata gitu karena mungkin beberapa faktor kayak misalkan malu ataupun belum terlalu paham materi. Oke. Nah, kira-kira mau diskusi nih, gimana sih kira-kira buat anak bisa lebih aktif biar secara keseluruhan bisa memahami materi juga. Oke. Oke, baik Pak Mail. Kalau gitu saya tegaskan kembali lagi gitu ya. Jadi Pak Mail diskusi dengan saya terkait permasalahan di kelas Pak Mail. Iya, Jadi betul. tujuan Pak Mail berdiskusi dengan saya di siang hari ini berarti apa Pak? Iya, jadi mau minta mungkin ada masukan atau saran dari Pak Seto tentang sebaiknya gimana di kelas biar suasananya lebih aktif gitu, suasananya lebih karena kalau saya ngajar biasanya kalau nanya 1-2 orang dan itu aja yang jawab. aja. Jadi Oke. biar lebih suasana di kelas lebih Lebih hidup. aktif gitu, lebih hidup. Oke. Baik. Untuk sebelum itu boleh saya tahu Pak tujuan pembelajarannya apa Pak? Iya, Yang mau jadi Bapak capai saat di kelas? ini itu tujuan pembelajarannya peserta didiknya dapat secara mandiri untuk menyelesaikan akar-akar persamaan dari polinomial. Oh, cukup banyak polinomial Iya, ya. banyak. Oke, Nah, baik. itu kan juga cukup tricky ya. Iya, menantang ya Pak ya. Menantang. Oke, baik. Baik, saya sudah mendengar tujuan pembelajarannya dan memang untuk itu saya setuju Pak bahwa artinya memang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ini memang agak menantang ya Pak. Iya, betul. Iya, tapi tentunya saya yakin Pak Mail sudah bisa mengidentifikasi Nah, apa aja sih, iya. maksudnya kenapa sih anak menjadi atau bersikap yang tadi Pak Mail bilang artinya kurang aktif atau mungkin itu aja. Kalau yang Pak Mail lihat di kelas Pak Mail itu kenapa? Apa aja? Iya, kayaknya karena mungkin saya juga cara penyampaiannya yang belum menyeluruh gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya pikir mungkin bisa membagi anak-anak yang aktif dalam beberapa kelompok yang berbeda agar Oke. bisa menjadi tutor sebaya mungkin ya ke teman-temannya. Oke. Karena kan jam pelajarannya juga terbatas. Kalau saya sendiri yang langsung ke seluruh siswa mungkin sulit, waktunya nggak cukup. Jadi ada ide seperti itu sih, gimana menurut Pak Seto? Oke, baik. Berarti kalau boleh saya ulang lagi, berarti permasalahannya tadi terkait ada jam, gitu Pak ya, jam waktu Iya. yang terbatas. Nah, Kemudian juga apakah mungkin tadi Bapak bilang agak monoton mungkin kali ya. Oke. Dan selain itu Pak, mungkin selain itu apakah mungkin ada anak yang pernah bercerita terkait mungkin kelasnya kurang nyaman kah atau mungkin hal-hal di luar yang Pak Mail observasi selama ini di kelas tersebut? iya, mungkin karena tipe belajarnya beda-beda kali ya Pak. Beda-beda. Oh iya. Jadi yang Pak Mail lihat anak ini di kelas Pak Mail tipenya beda-beda. Iya. Oke, baik. Nah, tadi Pak Mail sudah menyebutkan beberapa terkait apa saja yang akan Pak Mail laksanakan ya di kelas Bapak tersebut, mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi. Tadi kalau bisa Iya, tolong jadi kembali Pak. mungkin Apa saya yang akan rencananya? bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok tentunya baginya yang adil. Jadi setiap kelompok punya 1 atau 2 peserta didik yang sebelumnya sudah aktif. Itu kemudian setelah itu saya kasih waktu untuk siswa yang aktif tersebut sebagai tutor sebaya, menjelaskan materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan kepada teman-temannya. Nah, kemudian
biar lebih aktif nanti akan ada soal yang dibuat oleh masing-masing kelompok Oke. dan di apa namanya diacak gitu yang nerima soal dari kelompok gitu. A misalnya si kelompok B. Nah, jadi biar lebih menantang lagi anak-anak dan nanti didiskusikan di kelompok masing-masing. Puter gitu Pak, Iya, ya. Oke. habis itu mungkin maju satu-satu tiap kelompok buat menampilkan jawabannya dan yang maju itu bukan yang aktif tapi yang sebelum-sebelumnya belum pernah aktif. Oh, dan ini ditunjuk oleh Bapak atau kesepakatan aja mereka? Iya, itu kesepakatan antar mereka. Oh, mereka Iya, bikin kesempatan tapi gitu iya, ya. tapi kategorinya itu yang belum pernah maju Oh, sebelumnya. jadi Bapak memberikan apa tadi? Syarat-syarat terlebih dahulu Iya, ya? Siapa betul. yang oke, baik. Tadi berarti kalau boleh saya ulangi kembali, Bapak akan mengelompokkan ya Pak ya, cara apa tadi? Kemampuan berarti. Kemampuan. Oke. Terus kemudian di situ mereka berdiskusi. Cuman di sini yang menarik tadi Bapak mau merencanakan ini apa? Apa membuat soal gitu ya? Iya, Buat soal kemudian nanti di rolling, atau dibagi. Iya. Terus kemudian anak diminta maju tapi diberikan ketentuan ada yang tidak maju itu, yang maju itu Iya, yang betul. belum jarang. yang jarang, yang kurang aktif. Oh, seperti itu. gitu. Terus Dan menimbulkan rasa percaya diri juga karena kan Oh, iya. kalau misalkan yang itu terus yang maju yang lainnya pasti merasa kurang percaya diri, terus kurang apa namanya, padahal mereka sebenarnya paham cuman karena kurangnya rasa percaya diri makanya nggak maju. jadi nggak maju. Oke. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan terjadi apa kebosanan atau apa yang mengejarkan soal, apa ada rencana dari Bapak untuk iya. bisa memecahkan apa? Iya, ice breaking gitu ya Pak ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kan ini per kelompok. Gimana kalau ada yel-yel masing-masing kelompok? Oh, bisa. Iya. Jadi berdasarkan nama kelompok yang mereka diskusikan masing-masing bisa dibikin yel-yel. Berarti nama kelompoknya ditentukan oleh Bapak atau mereka? Ditentukan mereka masing-masing. Mereka sih. ya, Oh, rencananya. oke. Berarti anak diberikan Iya. kebebasan ya. Betul. Oke, baik. Itu rencana jadi nanti Bapak memberikan kesempatan anak buat berkreasi gitu Pak Iya, ya. betul. Meskipun itu tidak di luar tujuan belajar Bapak. Apanya? Meskipun di luar tujuan belajar Bapak tadi, tapi jelas Iya. nanti Bapak Ya, harus biar memecah kebosanan dan ini biar lebih semangat lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mail sudah menyebutkan apa sih yang akan Bapak laksanakan, ya aksi-aksi yang Bapak laksanakan, strateginya gitu Pak ya. Kalau boleh saya tahu gitu, indikator Pak Mail merasa wah ini saya berhasil itu apa Pak yang Pak Mail laksanakan tadi? Berarti yang pertama peserta didiknya mampu untuk dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Yang pertama yang paling penting ya. Ini yang kedua dalam satu kelompok itu semuanya bisa memahami materi ataupun soal yang diberikan oleh kelompok lain. Oke. Nah, dengan cara si tutor sebayanya ini menjelaskan kepada peserta didik masing-masing anggota kelompok. Bagaimana dengan keaktifan siswa? Oh iya, dengan keaktifan siswa juga masing-masing kelompok ada satu orang yang dapat maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi kata dulu Iya. untuk tercapaian Pak Mahil dari strategi yang Bapak sampaikan Strategi. gitu ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, ini kira-kira Pak Mahil akan kapan akan melaksanakan atau menerapkan yang tadi Pak Mahil sampaikan tadi? Rencananya hari Kamis ini karena saya ada jam. Besok Kamis nih ya? Iya, besok Kamis. Oh iya. Oke. Nanti mungkin boleh di. Oh iya, kalau begitu nanti hari Kamis besok saya mau izin untuk bisa Oh iya boleh. melihat apa ya? Iya boleh Melihat Pak. perkembangan apa pembelajaran Pak Mahil dan juga penerapan strategi yang Pak Mahil laksanakan. Nah, untuk Pak Mahil nih, sebelum kita mengakhiri ini, kira-kira Pak Mahil yakin berapa persen gitu bahwa Pak Mahil akan berhasil melaksanakan atau menerapkan apa yang Pak Mahil laksanakan ini? Kalau indikator keberhasilannya mungkin sekitar 70% ya Pak. Karena saya yakin peserta didik itu sebenarnya bisa, cuman
belum ada kesempatan mungkin, terus juga belum muncul rasa percaya dirinya untuk Oke. bisa aktif. Jadi 70% itu indikator ketercapaian Oke. tersebut. 70% itu Bapak yakin Yakin, bahwa saya ini yakin. akan dapat terlaksana tugas Bapak. Terlaksana. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ismail. Bapak sudah menyampaikan permasalahan Bapak sudah mengidentifikasi masalahnya apa saja, bahkan Bapak sudah menentukan strategi dan Iya. menetapkan komitmen Bapak gitu kan ya, bahwa tadi akan melaksanakannya besok Kamis dengan keberhasilan yang Bapak perkirakan 70%. Oke, baik, saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik Pak. Iya, Ya. terima kasih Oke. banyak Pak Seto. Oke, silakan Bapak Sudah nanti. dengerin. Iya, sama-sama, ini kita saling membantu saja Pak. Iya. Ya. Saya juga sama-sama belajar ya. Iya. Dan saya mohon izin ya untuk bisa nanti hadir juga di kelas Pak Mail Iya, boleh untuk Pak. Silakan. melihat jalannya pembelajaran Siap. gitu. Baik Pak Mail, Iya, terima kasih apakah banyak. ada lagi yang kita Sudah diskusikan? mungkin Oh, Pak sudah? Seto. Iya. Oh ya, kalau gitu terima kasih banyak atas Iya, waktunya terima Pak kasih Mail. banyak. Mohon maaf kalau misalkan kita baru bisa bertemu jam segini, mudah-mudahan Iya, Pak. Pak Mail tetap semangat dalam mengajar Pak ya. Siap. Terima kasih banyak ya Pak Baik, Seto. terima kasih banyak Pak Mail. Terima kasih banyak. Oke, mau ditanyakan nggak dari kelompoknya? Siapa tahu ada yang belum dipahamin? Sudah? Sudah paham? Betulan tuh, makanya. Mana ya Pak? Nur Sabila. Oke, mana ya? Ya udah, kalau nggak ada, sebelum kita lanjut, coba di masing-masing kelompok ya yelnya dulu dari kelompok. Oke, dari kelompok serigala. Berdiri dong, berdiri. Ayo berdiri. Berdiri Pak. Yang lain lagi ketawa. Ayo Pak. Berdiri kok. Biasa berdiri Pak. Kenalin dulu, kami dari kelompok serigala, ayo. Iya, ya, sumpah. Serigala. Iya. Kami dari kelompok serigala akan memberikan nilai kelompok kami. Yuk, 1, 2, 3. Serigala. Sama-sama. Ini yang bilangin. Yang lain diam. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok burger. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok burger busuk. Burger busuk. Lanjut kelompok sapi. Saya udah Kondang udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih Pak Mail ya sudah hadir ya. Silakan beliau Bu Putri selaku pengamat kita pada kesempatan kali ini. Ya. Dan nanti Putri akan bersama kita di acara diskusi kita pada siang hari. Nah, ini saya berterima kasih atas waktunya Pak Mail bahwa hari ini saya berencana untuk kita diskusi terkait apa yang telah Pak Mail laksanakan, bahwa di kesempatan sebelumnya Pak Mail sudah berdiskusi menceritakan tentang permasalahan Pak Mail di kelas, dan juga saya sudah
diberi kesempatan oleh Pak Mahil untuk masuk dan hadir di kelas Pak Mahil, melihat proses pembelajaran yang Pak Mahil lakukan di kelas Bapak. Ya, hari ini saya ingin melakukan diskusi tambahan. Ya. Oke. Nah, perlu saya tanyakan kepada Pak Ismail bahwa dulu atau kesempatan pas pembelajaran kemarin itu tujuannya itu apa sih Pak Mail? Iya. Jadi tujuan pembelajaran pas pertemuan kemarin itu peserta didik mampu menyelesaikan akar-akar persamaan polinomial melalui rumus bebas dan rumus. Diharapkannya semuanya bisa. Makanya pada saat pembelajaran kemarin kami usahakan yang belum pernah maju untuk kesempatan. Dan itu kemarin kalau boleh saya review kembali permasalahan yang Pak Mail hadapi di kelas itu apa Pak? Iya, jadi di kelas itu yang aktif cuma beberapa siswa. Beberapa itu memang yang memiliki kemampuan pembelajaran matematika yang lebih. Yang sering aktif itu ya dia saja, mereka saja. Jadi makanya kemarin saya diskusi sama Mas itu, gimana sih Pak, apakah cara yang saya gunakan akan gunakan nantinya ini dapat memberikan respon kepada anak agar dapat lebih aktif lagi yang sebelumnya kurang, jadi mau mencoba gitu. Dan kemarin sudah menyampaikan juga Pak berbagai strategi yang Pak Mail kemukakan setelah melihat permasalahan yang Pak Mail lihat di kelas Bapak. Iya, itu kalau boleh apa iya, aja strateginya itu yang kemarin kan ada ice breaking buat kalau sudah bosan, ada kebosanan dari peserta didik di ice breaking 5 menit seperti itu. Kemudian juga bagi kelompok, kemudian memberikan penjelasan, ada teman sebaya yang memberikan penjelasan kepada anggota kelompoknya. Kemudian setelah itu tiap kelompok membuat soal yang akan dijawab oleh kelompok lain. Jadi dari soal tersebut nanti didiskusikan kembali dengan kelompoknya, dan salah seorang perwakilan kelompok maju ke depan dengan catatan yang belum aktif sebelumnya. Biar ada kemauan untuk maju. Alhamdulillah kemarin, alhamdulillah yang mau maju itu inisiatif sendiri, bukan ditunjuk oleh saya. Jadi inisiatif dari kelompoknya sendiri yang memang tidak aktif atau belum pernah maju ke depan. Oke. Dan kemarin saya lihat ketika observasi juga ada beberapa yang Pak Mail lakukan yang seperti misalkan ternyata soal tersebut diacak gitu Pak ya. Iya. Setiap kelompok bisa mendapatkan soal dari manapun. Iya. Oke. Kemudian tadi Pak Mail sampaikan bahwa anak-anak yang maju ke depan ternyata bukan hasil settingan, tapi ternyata anak yang kemauan. Iya. Sudah ada keinginan untuk mencoba gitu Pak. Ternyata itu bukan hasil diskusi ya. Iya betul, karena sudah di hasil diskusi dengan teman sebaya dan teman-teman. Jadi kalau boleh saya konfirmasi sekali lagi, Pak Mail ingin mengembangkan kemampuan siswa selain menyelesaikan masalah, tapi juga menyampaikan hal begitu Pak ya. Iya. Dan satu lagi Pak, yang maju itu bukan cuma maju doang nulis, tapi juga dapat menjelaskan kepada yang lain. Dan memastikan jawaban yang sudah dikerjakan itu benar oleh kelompok yang membuat soalnya. Oke. Jadi bukan cuma maju, sekedar maju, tapi juga menjelaskan apa yang dia tulis. Dapat dipertanggungjawabkan gitu. Oke, sip. Oke, baik. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, dari kemarin Bapak melaksanakan strategi Bapak tersebut,
apakah ada kendala atau permasalahan yang Bapak rasakan selama mengajar itu? Iya, kendalanya mungkin di waktu ya Pak. Waktu. Saya dapat di samping menyelesaikan soal yang diberikan oleh kelompok lain, juga ada waktu untuk transfer knowledge dari masing-masing kelompok ya. Nanti yang maju dapat menjelaskan kembali apa yang telah mereka pelajari. Ya. Seperti itu. Kemudian kendala lainnya, saya rasa kendala teknis yang lain sudah tidak ada, Pak. Berjalan cukup lancar kemarin. Iya. Oke. Mungkin kalau untuk yang real itu gimana? Oh iya, kalau yang real juga cukup makan waktu Oh, iya, untuk apa namanya, untuk memberanikan diri. Jadi anak-anaknya masih pada malu-malu juga untuk SBK yang pengen gitu. Oh, jadi Bapak sudah mengetahui ketika kemarin pelaksanaan ternyata tetap ada beberapa kendala gitu. Nah, mungkin setelah mengetahui hal tersebut, untuk strategi berikutnya rencana Pak Mail itu apa saja Pak untuk meminimalisir dan meminimalisir kendala dan bisa peluang Pak Mail sukses dalam area yang ingin Bapak kembangkan tadi? Apa aja? Untuk tadi kan ada permasalahan dari waktu ya Pak. Waktu. Mungkin salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut dengan memberikan materi lebih awal kepada peserta didik untuk dipelajari terlebih dahulu. Misalkan diberikan setelah selesai pembelajaran, kemudian diminta pelajari sebelum memasuki pertemuan berikutnya. Terus seperti flip classroom itu Pak? Iya. Anak belajar dulu. Jadi biar waktu yang digunakan juga lebih optimal. Apa termasuk juga persiapan IEL sebagainya Iya, itu juga diberitahu sebelumnya mungkin untuk buat nilai, karena kan kemarin diminta buat nilainya dadakan ya Pak. Oh iya. Katanya karena juga masih belum siap, mungkin masih ada orang-orang jadi itu mungkin salah satu rencana depannya agar ada pemberitahuan sebelumnya agar ada persiapan juga untuk sebelum itu saya apresiasi kemarin bilang IEL tersebut anak-anak persiapan mendadak, tapi ternyata anak-anak dengan bimbingan Pak Mail tetap bisa melaksanakan proyek iya. itu. Menurut saya luar biasa, tapi memang saya setuju bahwa mungkin terkait waktu, tetapi saya bersyukur Bapak Mail ada strategi yang Bapak akan terapkan terkait dengan masalah waktu tadi, kalau Bapak menerapkan konsep the classroom anak belajar dulu tadi ya. Oke, baik. Nah mungkin selanjutnya setelah Pak Mail identifikasi tadi, evaluasi tadi, kira-kira strategi ini atau mungkin apakah ada hal lain yang ingin Pak Mail laksanakan di kemudian hari terkait pembelajaran ini? Apakah Bapak merasa itu berhasil atau enggak? Iya, kalau merasa berhasil, saya rasa berhasil ya Pak. Dengan kemarin target keberhasilannya kalau nggak salah 70% ya. Saya rasa ketercapaian setelah pelaksanaannya itu saya bisa yakin 80% peserta didik sudah dapat menyelesaikan atau dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian antusias dari peserta didik juga setelah dikasih ice breaking makin meningkat gitu, makin antusias. Jadi kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran dengan diselingi ice breaking ataupun games yang lain agar peserta didiknya nggak bosan. Kemudian juga mungkin dengan media-media pembelajaran yang lainnya. Kami juga sempat menerapkan media pembelajaran GeoGebra, itu juga antusias. Tapi untuk yang polinomial saya belum ketemu gitu untuk memainkan yang media pembelajaran. Oke. Berarti mungkin itu di sistem berikutnya kali Iya, ya. betul Pak. Tapi jelas ya, berterima kasih Pak Mail karena sudah belajar juga ya, dan Pak Mail sudah menerapkan yang mungkin Pak Mail tadi belum sebutkan, tapi itu sebenarnya masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, membuat kelompok ya, dengan
kemampuan berbeda, dan Bapak juga memberikan kesempatan anak memberikan hasil yang berbeda, produk yang berbeda, produk soal-soal berbeda. Iya. Dan juga Bapak menerapkan pembelajaran secara emosional, di mana tadi Bapak dengan kesempatan anak buat menyampaikan, teman-teman juga saya lihat anak kemudian mengapresiasi gitu kan. Dan bahkan anak tadi diminta untuk mengkreasikan gitu Pak ya, buat yel-yel, dan kemudian tentunya hal tersebut membuat anak menjadi antusias. Jadi saya merasa senang, apalagi seperti Bapak juga menyebutkan bahwa ternyata strategi kita dilaksanakan oleh Bapak melebihi target yang Bapak sudah sampaikan. Oke, baik. Untuk dari saya mungkin cukup sekian, karena saya rasa Bapak sudah menerapkan apa yang sudah Bapak akan laksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Apabila sudah dilaksanakan juga berlangsung dengan baik, dan ketika tadi kita bahas ternyata juga sudah ekspektasi dari Bapak. Iya, betul. Saya mungkin cukup sekian. Selanjutnya mungkin dari Terima kasih banyak Pak Iya. Ismail sudah membantu Pak Seto. Saya akan sampaikan di sini adalah Pak Seto belajar bagaimana membuat semangat supaya sesuatu yang positif dari diri Bapak bisa keluar, kan kemudian itu bisa diambaskan kepada siswa-siswa. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah Pak Seto mengupayakan agar siswa itu punya motivasi yang sama dengan Pak Seto, bisa menggunakan pendidikan yang tujuannya memang semua bisa membina pendidikan. Terima kasih banyak Pak Ismail. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak.